di podcast Seru Sejarah. Nah, podcast ini itu berfungsi atau bertujuan untuk sharing-sharing aja tentang sejarah Indonesia. Khususnya DITII. Betul. Nah, podcast ini tuh kita tuh bakal ngobrol-ngobrol santai aja tentang sejarah Indonesia ya teman-teman, yang tentunya asik banget, pakai banget. Nah, sebelumnya kenalin dulu, aku Arwin Dan aku Syahira. Hari ini kita punya topik yang seru banget. Tadi juga udah di-mention tuh sama si Meina, yaitu tentang pemberontakan Darul Islam atau DITII. Gak cuman berdua nih sama Arlin, kita juga ada 5 temen lainnya yang bakal diskusi sama kita. Yuk kita kenalan dulu. Hai semua, aku Meina, siap ngobrol sejarah Indonesia. Hai, aku Meita, senang bisa bahas DITII. Halo semuanya, aku Salsabila. Nah, dari topik yang disinggung sama Ocha dan Meina tadi, kayaknya ini beneran bikin kita penasaran banget ya. Apa sih DITII itu ya? Iya. Sabar dong. Aku kenal dulu. Iya. Hai, aku Galuh. Hai, Galuh. Nih buat belajar bareng kalian. Ya, dan aku Saihan siap menambah wawasan soal DITII. Oke, coba sendiri lagi ya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan ya teman-teman. Ayo. Nah, teman-teman mungkin belum tahu apa itu DITII ini guys. Nah, jadi kita bahas dulu aja kali ya dari pembahasan awalnya. Dari kalian nih, dari teman-teman yang di sini, siapa sih yang tahu DITII itu apa? Boleh tolong jelasin gak sih? Jadi DITII ini adalah gerakan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Intinya ini dia nggak setuju ya dengan perjanjian Anfield. Jadi dia memutuskan untuk membuat negara Islam Indonesia pada tahun 1949. Aku izin nambahin ya. Jadi Kartosuwiryo itu nggak puas karena menurut dia tuh perjanjiannya lebih menguntungkan dari Belanda. Padahal Indonesia baru saja merdeka loh. Masa sih? Dan yang aku tahu juga ya, bikin kagetnya lagi ternyata DITII ini tuh nggak cuma di Jawa Barat doang tahu, tapi menyebar ke banyak daerah lainnya nggak sih? Oh iya, bener nih yang dibilang sama Ocha. Kita bakal bahas itu lebih lanjut ya. Oh iya. Nah, aku penasaran nih. Kan katanya DITII itu nggak cuma di Jawa Barat kan? Iya, benar. Nah, dia juga sampai ke Aceh, bahkan ke Sulawesi Selatan. Oh gila, Jadi itu gimana tuh menyebar ceritanya? banget tuh Iya, guys. benar. sih. Gimana tuh ceritanya? Gimana ya? Boleh nggak aku jelasin? Boleh. Saya ikat deh. Nah, jadi kenapa bisa dia tuh nyebar ke Aceh? Jadi waktu itu Aceh tuh lagi dipimpin sama yang namanya Daud Beren. Nah, beliau ini mendeklarasikan Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia nih teman-teman. NII ya? Iya betul, RII, bener banget. Nah jadi pada tahun 1953 dia tuh langsung mendeklarasikan bahwa Aceh negara Islam Indonesia, titik gitu. Titiknya ya, ada titik gitu. Nah, Titik gak pakai koma. iya betul, bener banget lagi. Jadi yang kayak kita tahu ya teman-teman, kalau misalkan Aceh itu kan memang kental banget ya sama agama Islamnya. Bahkan mereka punya hukum sendiri untuk orang-orang yang melanggar syariat Islam, bener kan? Iya, aduh dulu deh coba dicampur kayak gitu. Jangan dulu ya, Ca, gak boleh ya. Nggak boleh. Nah, kenapa dia bisa mendeklarasikan? Kenapa dia bisa ikut-ikutan masukin Aceh sebagai negara Islam Indonesia? Kenapa tuh? Itu tuh karena dia kecewa sama Presiden Soekarno, guys. Oh, Dia ada kecewaan ya. Nah, Kok bisa kecewa? perasaan Kenapa? apa? Jadi waktu itu Presiden Soekarno itu mencabut hak istimewa daerah Aceh. Jadi itu. Pokoknya tetap istimewa. Pantesan aja mereka kecewa ya. Iya, cabut ya. Iya. Siapa sih yang ngomong? Berarti denial Aceh. Iya. Terima kenyataan kalau dia tuh udah nggak istimewa. Padahal setiap orang ada masanya. Tapi kan ini kok 괜찮아요. 괜찮아. ini udah bukan tentang kota berarti ya. Udah bukan orang kota. Menyinggung ya.
Selatan itu ada Kak Harum Jaka. Dia pemimpin pasukan lokal di sana dan juga ikut menyatakan Sulawesi Selatan sebagai bagian dari negara Islam Indonesia. Oh gitu. Jadi gitu. Berarti tiap daerah itu dipimpin sama orang yang beda-beda. Iya. Berarti ini gerakannya luas banget ya. Luas. Banget sebenarnya. Jadi nggak cuma satu tempat nih. Nah, Ya, betul. Dan setiap daerah punya alasan mereka sendiri untuk bergabung dengan DITI. Ada yang kecewa, Iya, ada bener. yang ikut-ikutan, ada yang Emang kayak Joker gitu ya. Bener. Orang baik yang tersakiti. Oh. Jahat. Kalian jangan suka nyakitin orang ya guys. Nanti Betul. kita nggak tahu apa yang dilakukan orang gitu nanti. Ntar malah ini kan bikin DITI lagi. Jangan dong, jadi banyak ya. Ntar masuk lagi sejarah. oke. Nah, sekarang aku mau tahu lebih lanjut nih, kira-kira dampaknya buat orang-orang yang hidup di masa itu tuh apa ya? Ada yang tahu nggak? Aku. Oh, iya. Tadi di mana, Kak? Tadi di mana? Iya. Jadi tuh temanku tuh punya cerita yang keluarganya tinggal di Jawa Barat nih saat DTI lagi aktifnya. Katanya mereka tuh sering ngerasa nggak aman gara-gara banyak serangan tiba-tiba dari pasukan DTI-nya. Wah, berarti kehidupan sehari-hari mereka tuh sangat terganggu banget ya? Pasti Mau keluar juga kayak Aku kebayang. Apalagi di Sulawesi Selatan juga ada cerita-cerita serupa. Gara-gara itu orang-orang tuh jadi takut buat keluar dari rumah. dan keluar ditembak. Sebenarnya kalau misalkan kita hidup di zaman itu ya kita nggak bakal. Iya, ngeri banget Kayaknya kali ya. Kayaknya kalau aku ya, tapi kalau aku langsung keluar. Tapi kalau di rumah aja bisa mati kelaparan. Iya, kayak serba salah ya. Iya. Bener. Sama aja mati-mati juga mau keluar ataupun. Iya. Kalau aku sih duluan sih. Biar gak usah survive banget. Nah, bahkan kegiatan seperti sekolah dan pasar juga kena dampaknya loh. Bayangin, di tengah suasana seperti ini pasti mengganggu banget. Iya, pasti gak bakal fokus gak sih sekolah juga. Dan orang-orang di pasar juga kayak yang buru-buru kali ya belanjanya kayak. Kalau sekarang kan ibu-ibu bisa nawar. Dulu kayak udah berangkat aja siapa nih ngambil gitu. Kelamaan ya. Guys, tapi sekarang bagaimana sih pemerintah saat itu tuh menangani gerakan ini? Ada yang tahu nggak? kasih tahu dong. Jadi pemerintah ini melakukan operasi militer besar-besaran. Salah satunya yang terkenal adalah Operasi Pagar Betis di Jawa Barat. Nah, di sini tuh TNI mengepung pasukan DITI dengan mengarahkan banyak tentara nih. Aku mulai ingat nih, pada tahun 1962 Kartosuwiryo itu mulai ditangkap kan? Oh iya bener banget. Dan setelah itu gerakan DITI itu mulai melemah loh. Nah tapi prosesnya itu lama banget karena lebih dari 10 tahun DITI ini aktif. Iya, bener. Tahun lama banget. Lama ya. Orang di Kayak di sisa rumah banget aja. gitu. Kita udah SD ya. Gitu ya kalau kita lahir. Iya, tapi meskipun lama, akhirnya pemerintah berhasil sih menghentikan pemberontakan ini. Wah, seru banget ya cerita DI atau TII yang kita bahas ini. Kita jadi tahu banyak banget tentang bagaimana pemberontakan ini bisa terjadi dan dampaknya ke masyarakat. Iya. Bener banget sih, kayak aku yang jadi nambah ilmu. Jujur aja, aku sebelum bikin ngobrol-ngobrol ini sama kalian, aku kayak yang minus banget tentang DITI. Iya, bener-bener baru aja. Kayak ya udah, ini cuma pemberontakan Islam aja Iya. gitu. Kita tahu tuh sepotong-sepotong. Jadi kita sekarang tahu pengertiannya, dampaknya, terus Bener peran banget. pemerintahnya. Iya. Oke, kayak yang gak kerasa banget gitu nggak sih, ini udah mau akhir Iya. Iya. ya. Padahal kita masih seru-seru banget ngobrolinnya. Oke, aku mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah bersedia untuk nonton obrolan seru kita tentang sejarah pada kali ini. Dan aku juga mau ucapin makasih banyak ke teman-temanku yang sangat cantik dan ganteng satu ini. Karena udah bikin tugas bersama kita semua. Oke, semoga obrolan kita ini bikin teman-teman, bikin kita jadi tahu sejarah-sejarah Indonesia yang mulai terlupakan dengan generasi muda. Bener kan? Kayak kita udah lupa banget tentang sejarah itu. Padahal
presiden kita yang pertama yang Pak Soekarno, dia bilang jas merah itu jangan lupakan sejarah. Tapi ternyata anak-anak muda itu memang melupakan sejarah. Iya banget sih. But it's okay, kita masih bisa belajar kayak gini. Udah sih, biar makin paham aja sama sejarah Indonesia. Nah, iya benar banget nih. Nah, jangan lupa belajar sejarah itu penting guys. Terus juga belajar sejarah ini nggak cuma bisa dilakuin di sekolah atau kayak sambil belajar nulis, tapi bisa dengan cara yang seru kayak kita ini sambil ngobrol. Iya, Jadi sharing-sharing. belajar sejarah itu nggak perlu pakai buku doang. Iya. Dan podcast kita belajar. Langsung ngerti. Langsung ngerti banget. Betul banget nih Kak, guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa dengan tagline kita tadi bahwa sejarah itu seru. Bye semuanya. memet. Kalian Dan gak bisa. Itu baru. Oh, enggak sengaja biar Mau dimatiin dulu. jangan lupa.